Ada dokter penyanyi lagi. Ya nanti kalau mau disuntik tuh biar nggak sakit dinyanyiin dulu. Halo wargi Unpas, Sampurasun. Berjumpa kembali di Unpas Talk bersama aku Desi. Nah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah cantik, pintar, multi talent juga, suaranya bagus. Nah langsung aja nih kita panggil ya. Di sini ada Dian Reta. Halo. Halo Kak. Halo. Dipanggilnya apa nih? Dipanggil Dian. Dian. Oke. Nah Dian, nih kita lagi musim gak sih kayak cewek-cewek bumi, cebum gitu gak sih? Cewek bum, cewek kue. Cewek kue ya? Iya gitu. Aku kue banget nih, Kue apa ya? Aku ya cebum nih kayaknya ya. Iya, Cewek cebum bumi ya. gitu ya. Iya. Kurang mamba ya. Nah kesini pakai apa Reta? Sama siapa? Aku ke Bandung sama orang tua sih Kak. Oke, masih sama orang tua ya. Sama orang tua. Udah punya ayang? Gimana ya? Rahasia. Oh gitu. Iya, takut nanti fansnya hilang ya. Iya. Kok tahu sih? Iya, atau nanti asrama cowoknya gitu. Enggak ada. Nah, BTW, Dian juga ini mahasiswi kedokteran. Betul. Oke, dan suka nyanyi. Iya, kebetulan aja memang suka nyanyi Kak. Suka nyanyi. Iya. Nah, kenapa sih kan suka nyanyi ya? Terus kepikiran gitu untuk jadi mahasiswi kedokteran. Dan kedokteran ini kan kayak pusing gitu lah identiknya. Banget sih. Iya sih? Iya, Nah. sebenarnya gitu sih Kak. Cuma karena aku dulu mungkin ya Kak, dari keluarga memang udah basicnya banyak yang tenaga medis. Aslinya? Iya. Oh. Jadi kayaknya aku dari kecil jadi makin termotivasi gitu Kak ya buat jadi dokter. Jadi dokter. Kebetulan memang mamah kan sama juga dari medis, Dokter kakak juga. Kalau mama bidan, kakak dokter, Iya. dan keluarga yang lainnya juga banyak dari kesehatan. Jadi alah. aku makin termotivasi mungkin Kak ya, udah terbiasa. Udah ada lihat contohnya gitu ya. Dari kecil memang udah sering ngeliat hal-hal yang berhubungan sama kesehatan. Nah aku makanya pengen jadi dokter. Keinginan untuk jadi dokter. Nah sebelumnya pas SMA memang planning untuk jadi dokter atau sempat kayak denger-denger ya masuk juga jurusan HI gitu, hubungan internasional. Bener. Asli. Iya. Kok nggak tahu sih? Bener banget. Kan stalking dulu dong. Iya bener. Aku dulu sempat jadi sebenarnya memang aku mau masuk kedokteran tuh udah lama ya Kak. Iya. Tapi niatnya bukan di sini ceritanya, di luar. Maksudnya gitu di luar karena orang tua katanya udah kuliah di luar aja. Memang rencananya seperti itu ya Kak. Tapi Luar tuh luar negeri. Iya, luar negeri. Wah. Gitu. Karena papa waktu itu kebetulan memang anjurin ke situ. Jadi aku sempat pelatihan dulu. Pelatihan bahasa. Nah, itu aku lama kelamaan kayaknya aku ngerasa berat banget gitu kayak. Iya. Jadi Belum materi kedokterannya kan. betul. Jadi aku takutnya kayak kekejar gak nih ya gitu. Sampai akhirnya tahu informasi katanya di sini Unpas buka kedokteran. Iya. Aku coba baru deh. Aku coba di sini, alhamdulillahnya keterima. Akhirnya udah deh. Karena aku hopeless juga gitu kayak takut masih yakin gak yakin kan waktu pas mau kuliah di luar itu. Ya udah akhirnya aku masuk ke Unpas. Terus asalnya HI gitu. HI dulu waktu itu. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa pindah prodi gitu? Nah, jadi karena dulu tuh aku tuh sempet kayak masuk HI tuh untuk ngisi kosongan gitu kayak. Bukan gitu ya? Salah hati gitu nggak sih kalau kosong harus ada yang ngisi dulu? Iya kayaknya gitu kayak. Jadi untuk sementara yang nemenin aku pelatihan bahasa, nah aku harus kuliah dulu nih kataku gitu loh. Gak juga sih Kak ya. Sambil kuliah, sambil belajar bahasa juga kan? Karena aku kayaknya milih apa ya kataku jurusannya yang sekiranya masih passion aku gitu Kak ya. Ya udah deh HI aja. Taunya memang pada dasarnya aku mungkin pengen kedokteran ya Kak. Udah akhirnya HI aku tinggalin dan masuk kedokteran. Kedokteran. Berarti buka di Unpas kan itu, dengar-dengar ada kedokteran. Nah, itu berarti pertama kali berarti angkatan pertama ya? Betul, pionir sih. Pionir. Iya. Nah, itu bisa ceritain nggak apa sih pengalamannya sebagai angkatan pertama nih? Yang pertama
mungkin karena aku sebelumnya udah pernah ospek di tempat lain juga kayak maksudnya yang HI itu yang ya? HI itu kayaknya sih kalau di Fakultas Kedokteran Unpas ospeknya lumayan agak mending sih Kak. Agak lebih enak sih kalau menurut aku. Angkatan pertama emang udah ada kakak tingkat ya sebelumnya? Nah, justru kita dosennya Kak. Dosennya Iya, yang jadi ngospek. dosennya sendiri yang ngospek. Kreatif banget. Iya, jadi kita memang benar-benar dilatih dari kemahasiswaannya, terutama attitude sih. Oke, Itu sih yang paling utama ditanemin kayak mungkin kalau yang sekarang kan karena angkatan yang di bawah aku itu kan ospeknya pun online Kak ya. Jadi mungkin nggak ngerasain di ospek langsung gitu. Sedangkan kalau misalnya angkatan aku waktu itu ngerasain banget sih gimana keseruan. Terus juga kita memang benar-benar ditekanin ya harus respect gitu sama dosen, sama antar sama, bukan sekedar itu aja tapi sama staff-staff yang lainnya juga kita nggak boleh membeda-bedakan gitu. Harus tetap etikanya harus dipakai ya etikanya dipakai. Dan gitu kerasa sih beda banget ya namanya ospek online. Tapi ospek online kayaknya nggak berasa ya gitu. Iya sih kan, berasa dimarahin sama orang yang di kamera aja gitu ya. Kamera aja gitu. Kalau offline kan kerasa ya gitu gimana cara, apalagi tadi ngebahas soal etika ya. Iya, nah, betul banget sih. Itu sih perbedaannya kalau menurut aku. Kalau misalnya di antara bukan membeda-bedakan Kak ya, tapi maksudnya mungkin kalau yang ketemu langsung sama dosen itu jadi kayak lebih kerasa aja sih gitu. Dan kita langsung nerapin ke diri sendiri. Karena misalnya kayak kita nggak sesuai gitu kayak misalnya kayak kita nggak etikanya kurang atau gimana kita biasanya langsung ditegur Kak. Apalagi masa-masa ospek tuh kita langsung dikumpulin, terus kayak kita dikasih masukan gitu. Maksudnya disuruh evaluasi diri gitu kayak. Kalau misalnya ya nggak boleh egois gitu, kita juga harus saling peduli antar temen gitu kan, yang nantinya mungkin nanti kita bakal jadi teman sejawat gitu kayak. Benar banget. Gitu. Itu sih maksudnya yang ngebedain kali kayak tapi ya mungkin kesulitannya karena kita nggak punya kakak tingkat ya Kak. Jadinya nggak ada yang buat ditanyain. Iya. Jadi kita justru ya Kak yang pertama banget untuk ditanya-tanya sama adik-adik tingkat gitu sih Kak. Kreatif sih ya, tapi walaupun angkatan pertama masih ngadain ospek gitu ya. Iya Kak, mungkin penting kali ya Kak ya. Kalau menurut universitas juga mungkin itu kayaknya ya kalau misalnya kayak etika gitu kan mungkin harus dilatih juga ya Kak. Iya benar gitu. Banget. Pusing nggak sih kedokteran? Mau jujur apa bohong nih? Jujur deh kayaknya. Pusing banget, kayak semua orang tahu ya Kak. Pusing banget kan? Itu ngebahas buku banyak banget gak sih? Iya dan sih. Dan tebal-tebal gitu kan? Iya betul Kak. Dihafal. Lebih tepatnya dipahami sih Kak. Oh iya, kalau dihafal bisa lupa ya. Benar banget. Karena kan maksudnya kalau misalnya dihafal doang, kadang kita cepet lupanya Kak ya. Benar. Tapi kalau misalnya kayak dipahami, mau dibulak-balik juga soalnya tetap aja kan Kak, kita biasanya tetap bisa jawab gitu kalau misalnya kita udah ngerti konsepnya. Cuma kalau sekarang kan kita kalau di Fakultas Kedokteran Unpas, kebetulan kita udah dikasih textbook Kak, e-book. Iya, electronic book. Jadinya ya paling kalau misalnya buku-buku yang tebelnya itu kayak kamus-kamusnya aja sih. Kamus ya. Tapi kan tetap aja ya Kak, e-book juga banyak ya. Dan lebih pusing gak sih kalau saya ya tipe yang seneng baca tuh fisik gitu. Iya, jadi bisa dicoret-coret gitu ya. Padahal dunia digital ya sekarang. Nah, mungkin e-book tuh lebih memudahkan, jadi biar nggak berat ya, terutama anak kedokteran. Mungkin itu ya Kak. Tapi memang agak kendalanya kan kita diwajibin e-book yang bahasa Inggris ya Kak. Gitu. Jadi kedokteran udah kedokteran bahasa Inggris ya. Paket lengkap ya Kak. Nah itu Kak, mungkin kayak kendalanya agak kesulitan di situ aja sih bagi orang yang mungkin belum bisa nguasain penuh bahasa Inggris ya Kak. Paling nanti di Google Translate kayak semacam itu sih Kak untuk ngebantu. Kebetulan memang dari kampus pun ngadain program kokurikuler English. Itu apa tuh? Jadi kayak untuk ngebantu mahasiswa lah gitu Kak. Gimana sih caranya buat mahamin textbook gitu, kata-kata yang susah ataupun misalnya kayak ada
grammar, bukan grammar sih, maksudnya kayak kata-kata yang belum biasa kita dengar di medis. Nah di situ Kak mulai dilatih gitu. Memang ada mata kuliah sendiri sih Kak. Karena nggak sembarangan ya bahasa Inggrisnya tuh, yang memang nggak bisa ditranslate namanya kedokteran dan medis, bahasanya kayak baca jurnalnya aja kan. Pusing gak ya? Iya. Kompleks kan Kak? Kompleks banget. Bahasanya tuh mungkin kalau misalnya kayak kita ngobrol biasa tuh kan kayak masih mending ya Kak ya. Cuman kalau itu tuh bahasanya udah memang materinya mungkin susah. Ditambah lagi bahasanya tuh memang yang agak berat gitu loh. Tapi ya jalani aja. Sempat nyesel nggak masuk kedokteran? Nggak sama sekali sih kalau aku. Nggak sama sekali. Berarti nggak ada pernah kepikiran buat udahan gitu? Sempat stres aja sih. stres ada ya Kak. Apalagi misalnya kayak kita kan diajarin harus timingnya tuh, kita tuh kayak apa ya Kak, banyak maksudnya deadline-nya tuh singkat biasanya. Udah materinya banyak gitu, ditambah lagi mungkin tugas-tugasnya tuh waktunya tuh agak-agak mepet gitu Kak. Nah itu sih maksudnya yang ngebuat kita tuh justru harus bisa manage waktu. Kan kalau misalnya kayak kita, kalau misalnya perkuliahan biasa mungkin agak lebih santai gitu Kak ya. Tapi kalau perkuliahan, karena aku udah ngerasain kayak sebelumnya ya. Kalau misalnya dibandingin sama kedokteran HI sih itu ya. Kalau misalnya bandingin sama kedokteran sih lumayan jauh banget sih dari kesibukannya ya Kak ya. Gitu karena sih. tanggung jawabnya nanti setelah lulus ya. Betul. Berhubungan sama manusia ya Kak masalahnya. Sama itu. manusia. Jadi kayak mau nggak mau lah. Kayak ya meskipun berat tetap sih dijalanin. Keren. Amin. Aplaus buat diri sendiri ya sih. Sampai sekarang ya. Mudah-mudahan sampai kuat ya. Amin, sampai lulus. Sampai kelas, sampai benar-benar jadi dokter. Amin. Dokter dia. Amin ya Allah. Amin. Ada dokter penyanyi lagi. Ya nanti kalau mau disuntik tuh biar nggak sakit dinyanyiin dulu. Biar nggak dia pingsan lagi nanti denger suara aku nggak kuat ya, lagi. Kan merdu gitu. Jadi udah ya dok ya gitu. Aduh amin ya Kak kalau kayak gitu ya. Nah berarti sekarang udah masuk ke semester berapa nih dia? Sekarang aku semester 5 Kak. Semester 5. Iya. Nah udah ada praktek-praktek gitu belum? Kayak coba. Udah banget. Udah. Dari semester 1 pun memang udah mulai praktek Kak kita. Ada memang mata kuliah namanya Skills Lab. Skills Lab. Iya, Skills Lab. Jadi kayak untuk melatih kemampuan mahasiswa sih Kak. Itu biasanya berhubungan misalnya contohnya kayak hacking, ngejahit, ngejahit. Itu tuh agak bengkok gitu nggak sih si jarumnya tuh? Iya. Iya, bukan jarum yang lurus yang dipakai. Nanti dia tersiksa Kak. Susah juga ya gimana gitu. Kan kalau jadi itu kan dia kan? langsung gitu kan ya. Langsung miring gitu dan kan. Dan benangnya juga dari apa sih? Dari silk dia biasanya. Iya, biasanya ada yang memang bisa terserap oleh tubuh. Iya. Ada juga yang memang perlu dilepas sih. Iya. Gitu. Itu sih kan misalnya kayak itu, atau misalnya dari cara kita komunikasi juga itu diajarin sih Kak. Oh, ke pasien gitu. Ya, misalnya kayak history taking gitu kayak. Iya. Atau kayak komunikasi skill itu juga sama sih Kak, diajarin sih. Nah itu di Skills Lab biasanya. Jadi mungkin kayaknya mempermudah kita supaya nanti kita nggak kaget pada saat nanti bertemu pasien yang beneran. Iya gitu Kak. Oke, boleh dicoba nggak? Gimana ceritanya? Saya pasiennya nih, aku pasiennya di sini. Ya? Boleh? Boleh. Oke. Udah kayak ujian nih aku ya. Enggak dong. Oke, siap. Ya. Ceritanya aku pasien ya. Halo dok. Ya, halo Ibu. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dokter Diareta. Saya dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Ibu kali ini Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya dok, belakangan ini kepala saya itu sering pusing dok. Pusing kenapa Ibu? Pusingnya bagaimana? Apakah sering? Lumayan sering sih dok. Apalagi kalau malam gitu dok. Oh kalau malam itu. Ini kayak curhat ya Kak. Oh pada malam hari Ibu ya? Iya pada malam hari gitu. Pada malam hari sering sakit kepalanya seperti apa Ibu? Apakah mutar? Atau misalnya dari jongkok ke bangun apakah gelap? Kayaknya agak memutar gitu deh. Mutar? Iya. Seperti kelayangan gak Ibu? Kayak mau jatuh? Kelayangan enggak sih.
Tidak ya? Iya, tidak. Cuma sakit kepala saja. Sakit kepala. Apakah ada keluhan lain? Itu aja sih dok. Atau kadang tuh hati agak sakit gitu. Oh, hati sakit. Mungkin ini salah nanya dokter ya ibu. Dokter cinta rasanya. Iya, kurang lebih kayak gitu sih kak. Keren. Iya. Ya ampun. Jadi memang mungkin kita kalau misalnya ada keluhan tuh biasanya kita disuruh memperdalam keluhan itu sih kak. Nanti paling ditanyain apakah ada keluhan lain dan lain-lain gitu sih. Oke, tapi udah emang baru semester 5 ya berarti ya. Baru semester 5. Tapi udah kayaknya kalau dilepas ke lapangan udah bagus banget nih, udah oke banget. Aduh amin. Nggak tahu ya kak, karena belum coba. Tapi memang kebetulan karena orang tua ya kak, ada usaha usaha klinik. Jadi aku kadang-kadang suka ini sih kak, suka bantu juga di sono gitu. Jadi udah sering terbiasa ya. Jadi mulai ya latihan sedikit-sedikit sih kak, komunikasi sama pasien. Benar banget. Meskipun nggak langsung meriksa ya kak, tapi kan sering komunikasi sama pasien, nanya-nanyain atau ngebantu-bantuin, kan itu kayak ngelatih juga sih kak, ngebantu sih kak. Kalau misalnya yang nggak langsung berhadapan sama pasien mungkin masih agak-agak grogi ya kak. Jangan kan gitu, mungkin yang udah pernah berhadapan sama pasien yang beneran aja kadang kita juga masih grogi kak ya. Nggak tahu sih, mungkin kalau yang lain-lainnya, kalau dokter yang aslinya pasti udah expert sih. Udah biasa ya. Tapi apalagi kan Dian ini public figure juga ya gitu, dokter Amin, juga amin. gitu. Pasti nggak akan nyangka sih, nggak nyangka tuh misalkan kayak pasien nggak nyangka Dian pintar nyanyi. Terus di entertain juga nggak nyangka juga, pasti kaget ya Dian juga kuliahnya dokter gitu kan. Iya sih kak, kadang ya berat juga sih ya kak ya. Kadang kan kalau misalnya kedokteran sebenarnya harus fokus ya kak. Cuma aku sejauh ini sih masih bisa-bisa aja sih buat ngejalinin dua-duanya sih. Ya mudah-mudahan aja bisa jadi nilai yang plus gitu. Pasti ya. Iya. Pokoknya ya kerja keras, pokoknya nggak akan ngehianatin hasilnya gitu ya. Iya betul banget kak. Nah dari nyanyi ini kan ya, itu emang udah suka nyanyi atau kursus kah atau gimana nih Dian nih? Kalau nyanyi sih aku memang dari dulu udah suka ya kak. Cuma dulu masih kurang pede sih kak, kurang pede untuk nyanyi ya, karena memang mungkin kalau misalnya dari orang tua juga sama kak, suka nyanyi sebenarnya. Orang tua, kakak itu memang mereka suka nyanyi. Tapi ya misalnya kayak genrenya ya pop atau lagu-lagu dulu kak, gimana sih lagu-lagu yang bapak-bapak ya. Itu, atau mama juga kadang, mama sih suka dangdut, malah mama suka dangdut. Nonton apa Dangdut Academy itu ya. Bisa jadi ya kak, dulu nggak tahu apa gitu acaranya ya itu. Nah mungkin kayaknya dari situ juga aku mulai sering nyanyi itu kayaknya waktu pas SD sih. SD. Ikut lomba atau gimana itu pas SD? Sering ditunjuk aja gitu kak awalnya. Karena suaranya bagus katanya ya. sih. Katanya ya. Iya, jadi memang kadang suka dijadiin perwakilan kelas kayak gitu kan kak dulu tuh. Padahal dulu tuh aku masih belum pede banget sih. Pas SD mungkin kan. Ditambah lagi kadang aku suka diledekin sama kakakku gitu kadang-kadang kan. Misalnya kayak waktu pas aku nyanyi ada aja lah dia, gimana sih kakak ya kak. Cewek cowok kakaknya? Cowok. Pantas. Cowok kan agak suka gitu ya kak. Jahil ya. Jahil. Jadi aku dulu sempat nggak pede sampai akhirnya ngeberaniin diri waktu itu, sempat ikut salah satu ajang pencarian bakat ya kak. Gitu dulu. Nah dari situ udah mulai kayaknya bisa lah gitu. Tapi aku dulu juga sama juga sih, masih belum pede ya kak. Kebetulan memang waktu pas lagi audisinya aku ini sih nggak ngantri yang panjang gitu kak. Jadi ceritain gimana. Jadi lanjut ya kak, nggak apa-apa aku ceritain. Nggak apa-apa. Jadi awalnya tuh waktu itu aku memang sempet berkali-kali sih pengen ikutan kayak gitu kak ya. Iya. Cuma masih. Ajangnya kalau boleh tahu apa nih? Boleh dikasih tahu? Boleh. Nggak apa-apa. Oke, Indonesian Idol.
Serius? Iya serius. Oke, yang kapan tuh Indonesian Idol-nya? 2018. 2018. Season 9. Season 9. Berarti Dian ikut ajang Indonesian Idol itu. Betul. Berarti pas semester berapa tuh? Waktu itu aku masih belum masuk sini, masih belum masuk Unpas. Oke, Aku yang kayaknya HI itu. Iya, kayaknya aku zaman-zaman HI ya, Kak. Sambil pelatihan Bahasa. sambil pelatihan bahasa. Jadi waktu itu aku udah sempet masuk Indonesian Idol. Iya. Nah kebetulan memang aku sama kakakku juga, Kak. Oh, ikut juga kakak bareng. Jadi kita tuh mikirnya kayak ayolah ke Jakarta gitu ya. Siapa tahu masih bisa audisi, karena waktu itu juga memang waktunya udah tanggal terakhir tuh, Kak. Iya. Tanggal terakhir dan waktunya juga udah agak mepet ya, Kak. Karena kakakku tuh mau nggak mau sebenarnya ikut. Tapi Kalau karena Dian udah bulat gitu. lumayan. Lumayan, cuma tapi aku di situ pemikirannya kalau misalkan nggak keburu untuk audisi, ya udah kita main aja gitu. Iya, pengalaman gitu ya, Kak. Waktu pas sudah sampai, aduh udah speechless nih, karena waktu pas ngeliat kok panjang banget memang. Waktu itu aku posisinya audisi kan di G Expo ya, Kak. Jadi waktu pas di G Expo tuh dia kan gedung yang tinggi banget, ditambah lagi memang lapangannya luas gitu ya, Kak. Nah dia sampai panjang banget sampai luar gitu, Kak. Sampai luar, sampai pokoknya aku udah kebayang, aduh kayaknya nggak akan keburu audisi deh ini gitu. Nah tapi udah aja, aku pede dulu. Udah aku berdiri kan, Kak ya. Berdiri sama kakakku, ternyata masih ada juga tuh yang ngantri. Terus tapi kita belum daftar, kita baru menuju ke loket pendaftaran gitu aja, masih ngantri gitu kan, belum kebagian. Nah ternyata aku dipanggil, Kak, sama salah satu krunya. Dipanggil, ditanyain pokoknya, Mbak, aku kira bukan aku kan, akhirnya ditanyain mau nggak gini katanya gitu kan. Nanti langsung ditunjukin ke juri yang juri utamanya gitu, Kak. Ditunjukin kok bisa kalau udah rezeki ya. Iya kayaknya, Kak. Padahal aku udah kode-kode maksudnya biar kakakku juga diajak ya. Tapi ya dia ngantri sih gitu. Jadi memang kayaknya alhamdulillahnya kebetulan aja aku lagi hoki ya, Kak. Jadi waktu itu aku nggak ngantri, kan harusnya ngelewatin box itu ya, Kak. Jadi pertama tuh ngelewatin, sebelum box pun kita ngelewatin jurinya tuh dari kru dulu. Terus baru ke box itu juga sama juri-juri dari kru. Nah nanti baru ke juri yang utama. Nah sedangkan mereka tuh kayak udah bukan 2 hari sih, kayak dari subuh, dari malam, entah dari kemarinnya lagi masih belum kebagian, dari 2 hari yang lalu. Dia langsung ke juri utama. Iya, alhamdulillah banget tau, Kak. Ada rezeki ya. Season 9 tuh bukannya yang ada Marian Jola, Brisian Jody. Betul. Mbak sempat ketemu sama mereka juga? Iya, kan sempat karantina bareng. Oh, sempat karantina bareng. Berarti Dian tuh masuk ke tahap berapa nih pas Indonesian Idol? Waktu itu sampai ke tahap 20 besar kalau nggak salah. Keren, sumpah. Meskipun agak susah-susah ya, Kak, tapi ya meskipun nggak jadi pemenang juga pengalamannya oke banget sih yang aku dapetin di situ. Ibaratnya orang kalau ke Dian tuh insecure-nya apa sih? Cantik, pinter, ya jago Allah, nyanyi juga. Amin, Kakak. Nah, sekarang berarti udah keluarin single Dian? Iya, kebetulan aja baru kemarin. Sekitar seminggu yang lalu kayaknya. Baru banget. Judulnya apa? Usap Air Mata nih, Kak. Usap Air Mata. Ya lagunya pas banget nih ya. Iya nih, lagi musim hujan sekarang kan. Kakaknya juga ya meresapi ya. Aduh. Sakit kepala, sakit hati. Iya, sakit kepala, sakit air hati. mata. Ya ampun. Depresi ya kalau lama ya. Aduh, jangan. Nah, boleh dinyanyiin sedikit enggak? Oh, boleh. Oke, sekalian promo juga nih ke wargi Unpas ya. Oke, siap. Boleh? Oke. Dimulai ya, Kak? Oke. Ya. Ku simpan cintamu di palung hati, dan biarkanlah mengendapi sepinya mimpiku.
sadari kau tak mungkin ku miliki, bukan salahmu. Aku yang tak di sampingmu, mengarungi hidup, usap air mata. Hadapilah yang terjadi, bukan takdir cinta kita. Untuk sempurnakan cinta, walau hatiku dan hatimu pernah menyatu, jagalah abadi cinta di hati kita selamanya. Kurang lebih seperti itu, terharu Kak. banget. Ini kayaknya yang asalnya nggak nangis malah jadi pengen Ya nangis. ampun. Ada tisu nggak? Nggak ada tisu nggak ya? Jangan pura-pura nangis aja ya. Ini bagus banget, masya Allah. Makasih, Kak. Suka nyanyi dari SD berarti? Dari SD, cuman berani-berani waktu pas lulus SMA sih, Kak. Mulai mendalami gitu ya, Kak. Oke, yang di Unpas udah tahu bakatnya dia. Kayaknya udah tahu sih, Kak, kayaknya. Dari waktu pas awal masuk, aku udah disuruh nyanyi duluan, Kak. Oh gitu. Sama dosen-dosen lagi, sama dokter-dokternya, Pas Kak. ospek apalagi. Disuruh nyanyi, ya Allah, malu. Ini bagus loh, bener loh. Makasih loh, Kak. Mantap, sukses ya buat dia. Amin. Makasih banyak. Untuk kedepannya nih, mau keluarin album atau single-single yang lain? Kalau rencananya sih, Kak, ya, kalau kata produser aku, kebetulan memang kemarin udah sempet syuting sama rekaman juga, Kak, untuk single kedua sih, baru itu sih untuk planningnya. Single kedua berarti ya. Single pertama, single kedua, semoga bisa bikin album. Amin. Doain aja, Mantap Kak. banget ih. Nah, terus berarti nanti mau ikut ajang-ajang lagi atau mau fokus kuliah dulu? Susah ya pertanyaannya ya. Iya, benar-benar agak berat juga ya, Agak Kak. berat. Cuma kalau misalnya untuk sekarang sih untungnya, Kak, ya, sekarang kan masih online. Iya. Jadi masih bisa untuk bagi-bagi waktunya agak lebih mudah ya, Kak. Jadi Benar di saat weekend gitu, di saat weekend atau misalnya di saat aku lagi nggak kuliah, itu bisa aku isi itu di untuk di entertainnya. Ada keuntungannya ya kuliah online tuh. Iya, Kak. Apalagi yang sibuk. Bisa kuliah di mana aja. Betul. Jadinya itu membantu sih, Kak. Kalau misalnya bagi aku ya, cuman mungkin bagi orang ada juga yang senang kuliah offline gitu kan, Kak. Cuman kalau untuk aku pribadi sih membantu sih, Kak. Jadi dua-duanya masih bisa aku pegang. Gitu. Kemungkinan nih Unpas tuh semester depan offline ya. Tadi katanya ya. Iya, karena kan COVID juga alhamdulillahnya udah agak turun nih. Iya. Masih katanya sih, tapi ya belum ada memang SK yang jelas bahwa nanti semester depan offline. Nah, kalau offline kan makin susah ya untuk bagi waktunya antara kuliah sama nyanyi ini. Nah, itu gimana nih? Kayaknya kalau misalnya untuk di semester depan aku fokus ke kuliah dulu sih, Kak. Kuliah dulu, mungkin nanti ya aku kayaknya harus diskusiin dulu sama label aku ya, Kak. Sama label ya, kalau misalnya aku tuh kalau misalnya di bulan-bulan ini kayaknya nggak bisa, nanti misalnya di bulan sekian yang baru bisa gitu sih, Kak. Aku memang biasanya fleksibel aja sih, Kak. Cuman kadang-kadang kan di label juga punya peraturan sendiri ya, Kak. Jadi kadang kita juga gimana ya ngomongnya ya, gimana ya gitu. Jadi serba ditambah salah. kuliahnya nggak main-main gitu kan, kedokteran gitu. Itu yang bikin beratnya ya, Kak. Karena kuliahnya kan padat. Jadi aku kadang susah juga sih ngatur waktunya. Kalau misalkan andai nanti semester depan offline, mungkin aku bisa ngisinya cuma di weekend aja paling. Bolak-balik. Kalau enggak Jakarta dan lain-lain, misalnya seperlunya aja sih kalau misalnya ada event-event tertentu. Gitu.
Kesibukannya berarti Dian apa aja nih sekarang selain nyanyi, kuliah? Paling nyanyi, kuliah, paling kayaknya di klinik orang tua aja sih Kak. Oh, bantu-bantu gitu ya. Keren sih. Aku memang seneng aja sih Kak, misalnya kayak tahu kan kalau misalnya kalau di klinik kan pasiennya macam-macam ya Kak. Ya bisa tahu karakter orang, atau misalnya dari berbagai penyakitnya juga aku tahu. Terus kadang kan kalau misalnya di kedokteran kan nggak langsung semua penyakit dipelajari kan Kak. Nah tapi kadang aku tuh udah ada beberapa penyakit yang orang lain mungkin belum tahu. Jadi aku di situ ya adalah sedikit taunya gitu dari kakakku atau dari dokter Ibu, yang di situ, ya. dari mama juga gitu. Jadi ada untungnya gitu ya. Ada sih, keluarga di bidang medis gitu ya. Iya lumayan terbantu sih Kak. Terbantu. Iya jadi mungkin yang aku nggak tahu aku bisa dapetin banyak ilmu dari mereka sih. Iya, dan jadi lebih cepet taunya ya. Iya. Langsung dipraktekin juga gak sih gitu ya? Yang udah dipelajarin di kampus. Iya Nah, kadang langsung dipraktekin iya. gitu. Kata yang di rumah apa banget sih ini yang baru tahu gitu ya ilmunya. Kadang-kadang ya Kak. Mungkin kadang kalau misalnya waktu itu orang belum bisa maksudnya baru belajar acting, tapi aku udah sering ngelihat orangnya, maksudnya kayak dokter-dokter di situ Jadi gak atau kaget. gitu. Ya lumayan Kak, ada ilmunya yang bisa aku dapat. Takut gak sih lihat darah atau kayak ada operasi-operasi gitu? Operasi Terus lihat darah kan kayak nonton paling di drakor ya. Nah, karena kan serem gitu gak sih misalnya kayak ada operasi jantung, operasi apa gitu. Kalau aku sih karena udah biasa ya Kak. Jadi dari waktu pas kecil pun aku memang udah sering ngelihat yang kayak gitu Kak. Misalnya kayak ngelihat orang entah itu kena Tabrakan atau apa? ya tabrakan, atau misalnya kayak kena golok. Waktu itu sempat sih sempat ada kayak pembacokan massal gitu. Pasien mamaku juga waktu itu kalau pasien di klinik mamaku. Jadi sempat ada pembacokan massal. Jadi orangnya bukan cuma satu Kak. Jadi ada beberapa pasien, entah itu lukanya di sini, di kepala gitu kan. Cuma kalau misalnya lumayan sih Kak waktu pas dulu ya. Cuma karena kita udah terbiasa, jadi kita ngeliat gitu tuh biasa aja sih. Iya sih. Nah itu yang nge-handle itu sih dokter sebenarnya yang susah tuh. Iya. Karena kan nggak justru ya biasa nggak terbiasa, harus terbiasa ya Kak. Benar. Bakalan itu juga yang kita hadapin gitu. Iya. Bahkan lebih parah mungkin kan nanti ya. Karena kan kalau misalnya pasien nggak ada yang dikira-kira ya Kak, emergensi, darurat dan lain-lain kan kita nggak ada yang tahu, entah dia aneh-aneh Kak. Justru memang banyak banget maksudnya dari pasien-pasien yang aku tahu gitu ya, dari pengalaman yang pernah aku lihat, ada aja gitu. Misal kayak pasiennya dia apa ya, dia kayak benerin, mungkin nggak tahu kayak apa namanya, pembuatan bangunan gitu. Iya. Jadi kayak dia terjatuh terus sampai kena, maaf ya Kak, sampai kena bokongnya itu sampai nusuk gitu loh. Ya ampun. Kebayang kan Kak gimana sakitnya kan? Iya. Ya itu sih dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita tuh udah ya harus terbiasa. Iya harus terbiasa gitu Kak. Tapi ya aku memang belum apa namanya, belum bisa terjun langsung kan Kak. Jadi kita cuma lihat-lihat aja gitu. Dan pasti ya kalau kita takut yang kayak gitu gimana mau ngebantuin ya kan? Udah panik duluan nanti ngeblank gitu ya. Tapi makanya kita harus ini sih, sebisa mungkin nggak boleh panik sih Kak. Iya benar. Makanya kenapa mental dokter mungkin harus dilatih ya. Harus ada ospek itu ya. Biar kuat mentalnya biar waktu pas ngeliat kayak gitu kita nggak takut lagi gitu loh Kak. Tapi nggak diraguin sih mental dia, udah di entertain juga pasti kan diuji banget ya mentalnya. Iya. Jadi kadang kalau misalnya kayak kita kan nyanyi misalnya kayak misalnya bukan cuma di kedokteran aja, misalnya kayak nyanyi depan banyak orang juga, aduh kalau mentalnya nggak kuat kan kita kadang-kadang suka kayak aduh lupa lirik Kak. Lupa lirik, ibarat bahasanya shaky voice atau suaranya jadi bergetar nggak nyampe gitu ya, nada tinggi kan ya. Iya bisa jadi, mungkin ditambah lagi misal kayak kita nyanyinya nggak cuma sekali doang, ya kan kayak berkali-kali, atau sebelumnya hari kemarinnya kita
baru nyanyi juga. Iya. Itu juga kan tantangan juga kan Bener Kak. banget. Gimana caranya pada saat nanti kita perform ya kita harus bisa ngehandle itu. Tapi kan yang namanya kejadian, yang namanya suara kayak Kak, Bener. nggak bisa diperkirakan Nah, ya. itu. Jadi kadang kalau misalnya ada fals-fals dikit, nah ada aja lah. Manusiawi ya kan. Manusiawi. Nah, Gitu kalau sih, Kak. sebagai dokter nih kan, Dian ya. Kadang di jalan suka kadang nggak kerasa misalkan lihat orang yang butuh bantuan. Iya, Nah, Kak. Dian sebagai dokter gimana tuh? Yang pastinya sih pasti harus gimana kayak pasti harus dibantuin lah ya Kak. Iya benar. Selagi kita bisa ya Kak. Dan maksudnya kalau misalnya aku kan sekarang masih belum lulus kedokteran ya Kak. Iya. Masih belum lulus sarjana kedokteran. Jadi mungkin kita bisa ngelakuin hal-hal yang sekiranya yang boleh kita lakuin aja. Semisal? Ya misalnya nih kalau misalnya kayak gitu tergantung apa dulu kasusnya gitu ya Kak. Kalau misalnya kayak kasusnya parah ya pasti kita nganjurin untuk dirujuk gitu Kak. Karena kan orang nggak selalu tahu misalnya hal yang kayak gitu nggak harus dirujuk gitu kan Kak. Iya. Cuman kalau misalnya kita mungkin kan kita juga kayak belajar ada kode etik kedokteran gitu kan Kak. Ya kalau misalnya dokter itu nggak bisa nangani ya harus dirujuk gitu Kak. Cuman kan kalau misalnya sekarang aku masih mahasiswa kedokteran ya Kak. Iya. Jadi ya yang bisa aku lakuin itu cuman kayak sekedar bantu-bantu gitu aja sih. Nggak langsung terjun tanpa ada penanggung jawabnya gitu. Oke, ya. Berarti betah nih di Unpas. Betah sih Kak. Betah nggak betah dibetahin aja. Kalau di Unpasnya betah, mungkin di materinya aja yang cukup berat ya Kak. Pasti ya. Iya. Ditambah sama kesibukan yang lain kan. Itu sih kayak yang agak-agak mungkin apa ya, tantangan sih buat aku ya. Gimana caranya supaya bisa menghandle dua aktivitas misalnya Iya. itu dua aktivitas yang sama-sama berat, tapi aku harus pegang sih kedua itu gitu. Jadi kadang ya butuh masukan dari orang tua paling kan Kak, atau misalnya dari orang-orang terdekat gitu. Kadang aku juga ada Kak, maksudnya kayak keluhan gitu kan Kak. Pasti ada lah, maksudnya kayak stres pasti. Tambah lagi misalnya, aduh yang di kedokteran harus ini nih, sedangkan dari label harus gini. Jadi kita Pusing ya. jadi agak berat juga sih. Iya. Gitu. Keren, pokoknya ini bisa jadi contoh nih buat wargi Unpas ya. Kuliah kedokteran ditambah entertain juga dan di bidang nyanyi. Iya. Gitu. Amin. Kak Dian nih, sekarang kita masuk ada sesi jawara. Apa tuh Kak? Jawara itu jawabku nyalira. Jawabku nyalira, jawab Ya. sendiri? Apa Jadi gimana saya tuh? ngasih pertanyaan, nanti Kak Dian jawab cepat. Oh gitu. Iya. Oke. Siap. Siap. Oke. Boleh ya? Jangan susah ya Kak. Tenang, enggak akan yang tentang kedokteran. Oke siap. Langsung blank. Jauh cepet ya. Oke. Oke, yang pertama jadi penyanyi atau dokter? Dokter. Nyanyi lip sync tapi yang nonton banyak, atau pakai suara asli tapi yang nonton sedikit? Lip sync yang lip sync tapi yang nonton banyak. Oke. Lebih seru belajar patologi anatomi atau patologi klinik? Anatomi deh. Anatomi. Dokter spesialis obgyn atau dokter spesialis anak? Anak. Oke. Ujian tulis atau praktikum? Praktikum. Siap. Buka klinik sendiri atau kerja di rumah sakit? Sendiri sih Kak. Lebih gampang praktik CPR atau praktik nyuntik? Nyuntik. Nah, nanganin banyak pasien tapi nurut atau satu pasien tapi bawel? Banyak pasien tapi nurut. Masuk kuliah tepat waktu tapi nggak mandi atau telat tapi masih bisa dandan? Mandi tapi bisa dandan. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Tepat waktu tapi nggak mandi atau telat tapi bisa dandan dulu? Nggak telat. Yang tadi Berarti yang apa? nggak mandi. Nggak ya? mandi. Oke, Nggak mandi. nggak akan kelihatan ya. Saya pakai parfum. Yang penting nggak telat Kak. Oke, yang terakhir ya. Satu kata buat Unpas. Jawara. Mantap. Nggak ada lagi kata-katanya.
Makasih banyak ya. Iya siap Dian. kakak, makasih banyak juga udah ngundang aku. Iya, Semoga sumpah. Unpas makin sukses. Amin. Terus punya mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Kayak Dian ini ya. Amin. Nggak diraguin lagi loh ya, berprestasi di luar, prestasi juga, pinter juga, kedokteran Amin. pula. Doakan Oke, kak, ya. semoga sesuai. Amin ya, semoga nanti kita di lain waktu ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Oke. Jangan lupa ditonton. Siap. Makasih banyak dia. Makasih banyak kakak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Oke ya. Untuk Wagi Unpas nih, jangan lupa like, subscribe Universitas Pasundan Official Channel untuk bisa lihat konten-konten menarik berikutnya. Dan jangan lupa juga nih di follow Instagramnya Univ_Pasundan. Oke. Nah, saya Desi dan Ya Rata. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.